I hate that school. My parents couldn't afford to send me there, and now I'm stuck in this dump of a town. Gary said we make them all pay. Wait a second. Gary? That backstabbing, two-faced sociopath put you up to this? I bet he said the two of you would take over the school or some crap. Hey, how'd you know? Because he told me the same garbage. Didn't do me any good either. Come on. You're gonna help me make him pay for his lies. Di balik hiruk pikuknya Bulwark, ada sebuah geng yang berbeda dari yang lain. Mereka bukan bagian dari akademi, bukan sekedar pembuat onar di halaman sekolah. Merekalah Townies, sekumpulan remaja putus sekolah yang akan sering kita jumpai di New Coventry sebagai wilayah kekuasaan dengan markas dan tempat tinggal di tengah kerasnya Blue Sky Industrial Park. Kasarnya kata-kata, brutalnya tindakan, dan agresifnya sikap membuat mereka ditakuti. Namun di puncak hierarki geng ini berdiri satu nama, Edgar Munson. Edgar bukan hanya pemimpin, tapi juga seorang petarung sejati. Baginya, pertarungan adalah cara untuk menguji diri. Bahkan ketika ia tumbang di tangan Jimmy, Edgar sama sekali tidak menampakkan dendam. Sebaliknya, ia justru mengakui kekuatan lawannya dengan kalimat sederhana namun penuh arti, seperti good fight atau you are good. Tidak banyak yang benar-benar diketahui tentang Edgar. Namun satu hal yang pasti, ia bukan sekedar pemimpin geng jalanan. Edgar adalah sosok yang lahir dari kerasnya kehidupan. Ia berasal dari keluarga miskin. Orang tuanya bahkan tidak sanggup menyekolahkannya di Bulwark Academy. Dari situlah awal mula kebencian Edgar tumbuh. Baginya, Bulwark dan para siswanya hanyalah simbol dari kesombongan dan privilege. Kebencian itu diperkuat oleh manipulasi Gary yang menanamkan ambisi untuk menaklukkan Bulwark Academy. Bersama gengnya, Edgar pun menjelma menjadi ancaman nyata bagi siapapun yang membawa nama Bulwark Academy. Dari segi penampilan, Edgar mencerminkan gaya khas gangster jalanan ala Amerika. Ia mengenakan kemeja orange yang hanya dikancing bagian atasnya seperti gaya cholo, dengan lengan tergulung dipadukan dengan kaos dalam hijau, celana kargo, dan sepatu boots coklat. Saat musim dingin, ia tetap mempertahankan gaya tersebut. Hanya saja lengan kemejanya tidak digulung dan ia menambahkan kufluk coklat. Ciri khas lain yang menonjol adalah tato bergambar tengkorak dan pisau di lengan kirinya. Secara fisik, Edgar digambarkan sebagai pria berambut hitam pendek dengan mata coklat dan bekas luka di bagian mata kiri. Tubuhnya berpostur sedang, kira-kira setara dengan Johnny Vincent, dengan tinggi sekitar 178 sampai dengan 183 cm dan berat 80 sampai 83 kg. Kulitnya berwarna eksotis, menyerupai orang Latin atau Hispanik. Mungkin hasil dari darah multiras yang mengalir di keluarganya. Sifat Edgar mencerminkan sosok yang agresif, keras, sekaligus berbahaya. Bahkan dalam salah satu delete scene yang tidak jadi dimasukkan ke dalam game bully, ada momen di mana Jimmy dikalahkan dan dijatuhkan ke dalam cairan asam pabrik kimia akibat pertarungan melawan Edgar. Adegan yang akhirnya dihapus karena dianggap terlalu brutal oleh Rockstar. Dari segi kekuatan, Edgar dapat disejajarkan dengan nama-nama besar seperti Johnny, Dorby, Biff, maupun Damon. Namun, ia tetap belum bisa menandingi anomali kekuatan legendaris Russell Northrop. Edgar Munson, nama yang awalnya hanya muncul sekilas, namun perlahan menjadi bayangan besar yang mengancam seluruh Bulwark Academy. Edgar pertama kali terlihat di misi Balls of Snow pada awal chapter 3, di mana ia menjadi salah satu anak Townies yang ikut mengganggu Rudy Sisanta. Namun saat itu kita sama sekali belum diberi penjelasan siapa Edgar, apa itu Townies, atau seberapa besar peran mereka di dalam cerita. Rockstar dengan sengaja menahan perkenalan itu sampai akhirnya semua terkuak di chapter 5.
Di chapter inilah Taunis mulai tampil sebagai antagonis utama. Serangkaian masalah besar menghantam sekolah dan juga geng atau klik-klik lainnya, seperti perpustakaan yang dipenuhi tikus dalam misi Rats in the Library, Jim yang dibakar habis dalam The Gym is Burning, Johnny Vincent yang difitnah lalu dikirim ke rumah sakit jiwa dalam misi Finding Johnny Vincent, sampai di mana piala-piala kebanggaan Previs dicuri, yang membuat mereka akhirnya kehilangan kepercayaan terhadap Jimmy dalam misi Previs Vandalize. Aksi-aksi ini bukan hanya sekedar kenakalan remaja biasa. Ini adalah tindakan brutal, berbahaya, bahkan nyaris memakan korban jiwa. Semua itu terjadi karena Edgar dan geng Taunis sudah terhasut oleh Gary yang menjanjikan Edgar tahta Bulwark begitu ia sendiri berhasil berkuasa. Namun menariknya, meski Taunis berkali-kali muncul sebagai biang masalah, nama Edgar tidak pernah dimention secara langsung. Ia tetap menunggu di balik layar, menunggu momen yang tepat untuk masuk ke dalam panggung utama. Momen itu datang di dalam misi Busting in Part 2. Jimmy yang sudah merasa frustasi akibat banyaknya masalah yang ada di sekolah, akhirnya meminta Russell untuk menembus blokade yang sudah dibuat oleh geng Taunis. Tapi karena kehadiran polisi, Russell pun akhirnya kabur dan bersembunyi, meninggalkan Jimmy sendirian mencoba menghadapi banyaknya anggota dari geng-geng Taunis. Untungnya Jimmy dibantu oleh Zoe, hingga akhirnya Jimmy mengalahkan seluruh geng Taunis dan bertarung 1 lawan 1 di akhir misi melawan Edgar. Di balik misi ini terdapat 2 delete scenes yang akhirnya tidak masuk ke dalam versi final game. Yang pertama adalah adegan sebelum pertarungan Edgar melawan Jimmy. Dalam versi yang dihapus, Jimmy sudah menyebut nama Gary seolah-olah ia tahu sejak awal bahwa Gary adalah dalang di balik kekacauan. Namun di bagian akhir, Jimmy justru terlihat terkejut saat mendengar nama Gary disebut oleh Edgar. Karena kontradiksi itu, Rockstar akhirnya menghapus adegan awal. Delete scene kedua sudah aku jelaskan di awal video tadi, yaitu scene di mana saat Jimmy dikalahkan oleh Edgar dan terjatuh ke dalam cairan asam kimia. Pada akhirnya Edgar berhasil dikalahkan oleh Jimmy. Namun kekalahan itu bukanlah akhir, melainkan titik balik seorang Edgar Munson. Untuk pertama kalinya Edgar sadar bahwa ia hanyalah pion dalam rencana Gary. Ia pun memilih berpihak kepada Jimmy. Dalam misi Complete Mayhem, Edgar benar-benar membuktikan diri sebagai sekutu. Di dalam satu adegan, ia bahkan berhasil mengalahkan 3 anggota bully sekaligus. Sosok yang tadinya musuh paling brutal kini berdiri di sisi Jimmy, melawan pengkhianat yang sebenarnya, yaitu Gary. Di akhir cerita, ketika Jimmy berhasil menjatuhkan Gary, Edgar turut bersorak bersama siswa-siswa yang lain. Dari seorang pemimpin Taunis yang dibutakan kebencian, ia berubah menjadi sekutu yang menghargai kekuatan dan keadilan. Sedikit tambahan, Edgar juga muncul di misi ekstra, yaitu bermain dodgeball melawan tim Jimmy. Hal ini juga membuat Edgar satu-satunya bos yang melawan Jimmy di pertandingan dodgeball. Edgar juga salah satu karakter leader geng selain Ernest yang tidak memiliki hubungan dengan anggota wanita dalam gengnya, yaitu Zoe. Ya, itulah tadi beberapa fakta menarik tentang Edgar Munson yang memang tidak banyak yang bisa kita ulik dari karakter tersebut. Karena Edgar sendiri hanya muncul di akhir cerita game Bully. Tapi meskipun cuma muncul di akhir, Edgar menjadi salah satu karakter yang benar-benar setia dan membantu Jimmy dalam upayanya mengalahkan Gary dan mendamaikan semua geng atau klik yang ada di Bulwark Academy. Walaupun sebenarnya dia adalah orang yang sangat membenci sekolah Bulwark Academy, tapi pada akhirnya Edgar tetap membantu dan mendukung Jimmy sampai akhir. Edgar Munson, sosok yang keras, brutal, namun tidak kehilangan rasa hormat. Sebuah pengingat
bahwa bahkan dari jalanan gelap New Coventry bisa lahir seorang petarung sejati.